mengapa Rasul melarang kita untuk menggunakan pakaian yang melebihi mata kaki. Jadi suatu ketika ada sahabat yang menggunakan pakaian yang melebihi mata kaki. Akhirnya Rasul pun mengagetkannya dari belakang dan menyuruh sahabat tersebut untuk menaikkan pakaiannya lagi. Bukan hanya itu, Rasul juga bersabda, tiga golongan yang kelak akan Allah abaikan dan akan Allah beri azab kepada mereka. Golongan yang terakhir yang disebutkan dalam hadis tersebut adalah orang yang pakaiannya menyentuh mata kaki. Nah, memangnya kenapa? Umar radhiyallahu anhu sendiri bersabda bahwasanya Rasul ketika menggunakan sarung itu tingginya hingga setengah betis. Nah, maka Umar pun mempraktekkan hal tersebut. Memang kenapa tidak boleh? Jadi saya menemukan hukum ini, saya menyimpulkan dari kaidah usul fiqh. Al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adaman. Jadi kaidah usul fiqh ini menjelaskan bahwasanya hukum sesuatu itu ada sebabnya. Kenapa dibuat hukum tersebut? Tapi ini untuk beberapa hal saja. Ada hal-hal mutlak yang tidak memiliki penyebab. Contohnya makan babi. Makan babi itu walaupun kalian mengira, oh ini babi ini haram gara-gara ada cacingnya. Bukan seperti itu. Allah telah melarang di Quran itu dengan mutlak bahwasanya tidak boleh memakan babi. Nah, jadi walaupun ada alat yang berguna untuk menghilangkan cacing tersebut, untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang ada pada babi, tetap hukum makan babi tetap mutlak haram. Nah, tapi ada beberapa hal yang memiliki penyebab haramnya hal tersebut. Seperti contohnya dalam hadis Nabi, kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Jadi setiap yang memabukkan itu adalah khamr dan setiap khamr itu haram. Nah, kaidah ini juga mengambil aslul kaidahnya, asal kaidah tersebut itu dari dalil ini. Nah, lalu memang apa illah Rasul melarang kita menggunakan pakaian di bawah mata kaki? Jadi ada hadis lain bahwasanya la yanzurullah ila man jarra thawbahu khayala'a. Allah tidak melihat kepada siapa yang menyeret bajunya dengan sombong. Nah, dari hadis di sini kita beda dari hadis-hadis sebelumnya, ada kata-kata sombongnya. Nah, lalu Abu Bakar juga pernah menanyakan kepada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini memiliki pakaianku itu kebanyakan panjang-panjang. Styleku emang panjang gini ya Rasul. Dan sedangkan kakiku ini mengalami suatu yang membuatku malu. Akhirnya Rasul itu pun mengatakan kepada Abu Bakar, tak apa Abu Bakar, sesungguhnya kamu tidak melakukannya dengan sombong. Jadi itu dirukhsahkan kepada Abu Bakar. Abu Bakar diberi keringanan untuk menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Nah,
sepemahaman saya. Jadi ialah hal tersebut, ialah kenapa kita tidak boleh menggunakan pakaian di bawah mata kaki karena sombong. Jadi kalau kata ibu saya sendiri, zaman dulu itu tuh kain-kain harganya mahal. Kain-kain tuh zaman dulu dibuat orang-orang kaya untuk memamerkan kekayaan mereka. Mereka membeli pakaian-pakaian yang panjang, membeli jubah yang panjang, dan akhirnya mereka menyeretnya dengan sombong. Nah, seperti yang dikatakan hadis sebelumnya yang saya katakan, la yandurullah ila man jarra thawbahu khuyala'ah. Lalu ada hadis lain, ta'isha 'abdud dinar wa dirham wal qatifata. Nah, ada hamba kain. Nah, jadi di hadis ini memperkuat juga bahwasanya zaman dulu kain itu mahal. Akhirnya, lalu bagaimana di zaman kita? Kan sekarang kainnya udah murah nih. Nah, kalau jadi tergantung dengan niat kita juga, apakah kita melakukannya dengan sombong atau tidak. Seperti yang saya dari kaidah tadi. Jadi ialah hal tersebut kenapa tidak dibolehkan Rasul, kenapa dilarang orang Rasul, karena sombong. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Ini saya sambil cuci piring karena disuruh orang tua. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.